Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi channel Gus Ali. Jadi kali ini kita pakai ADV dan gue lagi mencoba untuk pakai angle depan lagi. Waktu itu kan kita coba di GS, habis itu goyangnya minta ampun. Sekarang tuh gue baru beli mounting namanya Telesin. Nah ini dia buat di spion gitu. I don't know, tapi tadi waktu gue pakai tuh ya goyang sih, tapi sepertinya nggak segoyang itu. Dan ini kita nyoba angle depan, dan sepertinya angle depan cocok-cocok aja lah ya. Bismillah deh ya. Nah, kali ini nih gue lagi kepengen ngebahas tentang Sunmori zaman now. Sunmori dan Nitride sih sebenarnya. Ngomong-ngomong tentang kasus yang anak Sunmori sama Pas Pampres juga kemarin, habis itu dengan pengalaman pribadi gue. Jadi udah deh, kita sambil riding aja. Alright, mudah-mudahan angle-nya bagus ya. Gue belum lihat habisnya nih. Kemarin udah gue setting tapi goyang ya. Gue setting ulang jadinya. Nah jadi kita sebenarnya ngomongin ini sensitif sih, tapi kayaknya daripada nggak dibahas ya kita bahas aja, biar kalian tahu point of view dari gue gimana gitu kan. Banyak yang minta pendapatnya tentang kejadian kemarin, bang, berikan pendapatnya. Gue tidak perlu kayaknya menjelaskan kasus kemarin deh kayaknya. Habisnya kayaknya semua orang juga udah tahu tentang kasus kemarin tuh seperti apa. Jadi gue cuma kepengen menceritakan ke kalian Sunmori zaman now itu seperti apa, habis itu Nitride zaman now seperti apa, dan permotoran Indonesia tuh sekarang seperti apa gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu gue sempat Sunmori. Jadi menurut gue sekarang Sunmori itu sudah tidak aman. Nah kenapa begitu? Jadi gue waktu itu Sunmori, habis itu gue ngeliat anak-anak zaman now yang Sunmori itu wow luar biasa sekali gitu loh. Kenapa begitu? Karena pertama gue ngelihatnya itu chaos sekali, dan kedua oh my god gitu loh. Maksud gue kenapa kok jadi begini gitu loh. Jadi pertama di jalan tuh barbar sekali. Habis itu di jalan rameannya itu rame sekali biarpun pandemi. Habis itu udah rame nutup jalan, geber-geber. Jadi gini, lu geber-geber di grup lu itu malah nggak apa-apa, seru. Gua tahu cuy, seru asli. Tapi kalau lu geber-geber saat di lampu merah sambil nunggu tuh hijau, itu mohon maaf menjijikan gitu loh. Kayak kenapa kalian mengganggu masyarakat jadinya. Habisnya knalpot kalian tuh kalau kalian yang bawa suaranya tuh enak. Gue juga gitu kok, gue suka suara knalpot gue. Tapi masyarakat tuh nggak suka gitu loh. Lalu speeding, oh my god, speeding di mana-mana cuy. Gue mau riding santai aja itu gak bisa kalau Sunmori. Gue juga suka speeding, gue akui gue suka speeding. Tapi gue speeding kalau misalnya jalanan udah sepi mampus. Gue nggak asal speeding. Jadi gini nih, gue nggak pernah ngegaspol motor gue 100%. Enggak, gue jarang banget, itu langka sekali. Jadi kalau misalnya kalian nemu video gue gaspol 100% ya coba kirim ke gue. Kenapa? Karena gue takut. Gue nggak pernah berani gaspol motor gue 100% karena gue takut saat gue ngerem gue nggak bakal bisa handle. Nah sekarang kenapa banyak crash Sunmori maupun Nitride? Karena semuanya gaspol 100% gitu loh. Kalau menurut gue nggak lihat situasi, nggak lihat kondisi, gas. Akhirnya jadinya banyak crash seperti itu. Nah lalu cornering, wheelie itu juga ya Allah. Maksud gue ini kalau gue bikin videonya tentang ngomongin kejelekan biker Indonesia, videonya bisa 24 jam. Tapi gue nggak mau gitu, gue cuma sharing aja. Yang dibanggakan dari biker sekarang apa ya? Jujur nih, lu bisa sebut ke gue nggak? Apa yang bisa dibanggakan dari biker Indonesia sekarang 2020, 2021? Ada nggak? Coba ayo. Gue nggak bisa nemu gitu loh. Gue kemarin, oke, sekarang kita beralih ke Nitride deh. Kemarin gue nyoba Nitride hari Sabtu, malam Minggu gue nyoba Nitride. Jadi gue nggak bisa tidur, gue nyoba Nitride. Habis itu yang terjadi adalah gue melihat kondisi Senayan. Kondisi Senayan itu sangatlah, oh my god, chaos sekali gitu loh. Sangat chaos. Habis itu orang-orang banyak yang berhenti di pinggir. Jadi halte bus nih, gak hujan loh, ini gak hujan, jadi orang gak neduh. Halte bus ini diisi sama mereka buat nongkrong. Gue bingung asli. Halte bus dipakai buat nongkrong. Habis itu mereka parkir di jalanan yang khusus buat motor. Kalau misalnya pas siang itu tuh dipakai buat motor lah. Habis itu kalau speeding di Senayan gue nggak lihat ya. Speeding nggak ada, walaupun kemarin tuh ada yang kena sama polisi itu di daerah Senayan tuh. Tapi gue nggak lihat waktu gue Nitride itu, gue nggak lihat yang speeding, gue nggak nemu, malah gue yang agak ngegas
Saat kosong tuh depannya gue ngegas, gue dapet 110 120 sepi waktu itu, tapi di kirinya full manusia, jadi gue di kanan pol gitu kan. Habis itu gue dengan gabutnya lagi gue ke Monas kok. Gue ke Monas, isinya masih banyak anak biker, biarpun setelah kasus pas Pampres kemarin. Oh my god, waktu itu gue juga kayak masih rame. Habis itu gue pas muter balik di Monas, gue salah ngambil jalan. Habis itu gue ngeblank gara-gara kok banyak banget anak motor. Gue bingung belokannya buat balik lagi ke daerah Sarinah tuh kemana. Habis itu gue iseng deh, karena ada polisi yang jaga di situ, gue berhenti. Gue pakai GS, gue nggak pakai ngembun kameranya, gue nggak pakai ADV. Gue berhenti, gue nanya ke pak polisinya. Tau nggak respon pak polisinya ke gue gimana? Ya gue pakai GS, jadi gue nggak dihitung sebagai anak-anak yang mau main di Monasco pastinya kan, karena gue pakai motor adventure. Ya kali motor adventure main di Monasco. Habis itu juga tampilan gue pakai helm modular, gue pakai full riding gear, gue pakai bukan jaket ini kan lebih ke jaket daily riding gue, tapi gue pakai jaket touring gue yang gue pakai ke Solo. Habis itu gue berhenti, gue tanya, "Pak, mohon maaf Pak," gue pas berhenti gue matiin mesin gue matiin lampu gue bilang, "Pak, mohon maaf Pak, saya bingung mau kemana," gue bilang. "Saya bingung mau kemana, saya nyasar." Habis itu tau nggak jawabannya dia gimana? "Siap komandan," atau apa dia bilang, kalau nggak salah "siap Pak," gitu pokoknya ya, biar nggak salah, "Siap Pak, bisa dibantu Pak?" "Ya Pak, saya nyasar gini." Oh, diarahin dengan sangat sopan, dan polisinya tuh ada 4 atau 5, itu responnya baik sekali. Habis itu gua ngobrol, habis itu diarahin sampai tuntas. Gue bilang, "Oke Pak, siap, saya udah paham sekarang jalanannya, makasih ya Pak, siap, hati-hati di jalan." Tahu nggak kenapa gitu? Bukan karena GS-nya, bukan karena lo harus pakai motor tertentu buat dihargai. Kalau misalnya gue pakai motor yang sering berulah, pasti gue bakal ditanya-tanyain. Bahkan mungkin gue bakal ditanyain masalah knalpot gue, masalah nih gue pakai GS, gue pakai knalpot yang berisik. Tapi gue nggak asal gas. Saat gue ketemu polisinya, gue matiin mesinnya sebelum nyampe. Misalnya jaraknya kayak dari sini ke yang belokan sana, udah gue matiin. Jadi kenapa gak ditegur? Kenapa? Ya karena attitude-nya juga ngaruh. Coba kalau misalnya rata-rata anak motor adventure berulah, pasti juga bakal kena. Jadi mereka bakal menindak motor-motor yang terlihat sering berulah. Jadi kalau ngomongin San Mori, Night Ride udah nggak aman, menurut gue udah nggak aman bagi masyarakat maupun ridernya. Gue udah nggak enjoy sama sekali San Mori sama Night Ride. Makanya gue coba menghindari dengan gue touring. Gue coba menghindari, gue menikmati daily ride gue. Kalau gue mau daily ride, gue misalnya mau ke kantor, gue ada meeting, atau misalnya gue mau ke cafe gue, gue pasti jalannya gue kadang agak jauh. Kenapa? Karena gue mau menikmati riding gue mau menikmati riding, gue mau menikmati jalanan yang sepi yang sudah diatur dengan Google Map. Jadi kenapa begitu? Karena gue nggak bisa menikmati itu saat hari Minggu. Gue mau menikmati itu hari Minggu, isinya anak-anak di bawah umur riding ugal-ugalan. Lo bayangin nih Night Ride kemarin ya, gue hampir nyenggol bocah lagi muter balik, mungkin ada 8 motor atau 9 motor gitu. Jadi muter baliknya pas di bundaran apaan tuh, yang depan Senayan tuh. Ya pokoknya bundaran itulah, gue lupa nama bundarannya. Bukan bundaran HI, sebelum bundaran HI itu. Habis itu pas gue lagi yang ke arah ke sana tuh, ke arah Sudirman sana tuh, tiba-tiba dia muter balik. Tapi muter balik itu bukan U-turn seperti itu, tapi lebih ke muter balik langsung ngelebar. Jadi abis muter balik dia langsung ngambil ke ujung. Itu kan jalanan gede banget kan, dia langsung ngambil ke ujung. Kayaknya dia mau ke yang halte itu. Gua lagi baru jalan, akhirnya ya gua gas aja, gua pepet, ngeliatin dia bawa cewek. Biasa kalau anak-anak segitu tuh ngeliat something masalah bawa cewek tuh lebih gampang berani. Gua liatin aja, gua agak hentak dikit. Tapi gua kemarin nggak pakai kamera sih. Gua agak, ya kalian tahu sendiri lah, kalau gua nggak mungkin gua asal bikin cerita kayak gini. Gua nggak bikin settingan nih, mohon maaf nih. Kalau misalnya ada footage pasti udah gua kasih. Nah itu gua hentak dikit, dia cuma ngeliatin doang. Rombongannya 8, dikirain dengan rombongan gue takut, kagak. Kalian semua nggak pakai helm, mohon maaf nih, kalian nggak pakai helm, cewek-cewek kalian nggak pakai helm. Habis itu kalian riding pakai celana pendek, night ride nih, woi. Lu buat cewek kerudungan jam 2 pagi. Astagfirullahaladzim. Gimana ya, kayak
Cewek-ceweknya juga sekarang kok mau sih riding jam 2 pagi, jam 1 pagi nggak pakai riding gear yang proper. Orang tua kalian di mana, bahai adik-adik? Gue adanya, ini gue mencoba mengontrol bahasa gue sebisa mungkin karena gue, kayak gemes gitu loh. Kok sampai seperti ini gitu loh anak-anak permotoran Indonesia. Gue tuh nggak mau sampai gue salah ngomong nanti mereka play victim gitu loh. Abisnya kalau makhluk-makhluk gini kalau udah terpojok play victimnya jago banget. Jadi gue mencoba sebisa mungkin nih gue mengontrol omongan gue dengan tidak ngomong yang something yang bakal diserang balik. Walaupun gue ujung-ujungnya bakal diserang balik. Maaf guys, agak kebawa. Jadi itu aja sih, gila panjang banget ya. Ini udah 13 menit nih gue ngomong. Gue curhat banget sih. Ini gue baru curhat masalah San Mori dan Night Ride. Kalau gue curhat masalah permotoran Indonesia dan dramanya, ini video lebih panjang lagi. Tadi 24 jam gue bilang, ini jadi 2 hari. Ya Allah, gue nggak tahu nih, yang gue omong ini jujur ini pendapat pribadi. Orang kalau mau baper sama pendapat gue ya baper sama pendapat gitu loh. Habis itu juga kalau kalian misalnya ada pendapat, komen aja. Gini nih, kalau lu nggak setuju sama pendapat gue, berikan argumen yang menurut lu make sense. Kalau lu bisa berikan argumen, mari kita ngobrol. It's okay to have a different opinion gitu loh, different point of view is okay. Jadi lo kalau misalnya baper sama pendapat gue, ya silahkan, baper nggak dosa kok, capek pikiran. Jadi gitu aja deh dari gue nggak tahu kedepannya. Menurut gue waktu itu bikin video 2020 tahun terburuk permotoran Indonesia kalau nggak salah. Habis itu gue 2020 awal, sebelum gue buat konten itu, gue bilang ada apa dengan permotoran Indonesia. Habis itu sekarang kita udah di 2021. Apakah tahun itu menjadi lebih baik untuk permotoran Indonesia? Lebih buruk, iya. Dan yang kalian lihat yang viral kemarin, habis itu yang viral kasus nabrak jatuh Willy, habis itu pokoknya yang kacau. Coba deh kalian coba night ride malam minggu atau Jumat malam, atau kalian San Mori jam 7 kemana aja. Kalian nggak perlu lihat tuh video yang viral itu. Kalian udah lihat sendiri betapa chaosnya sekarang permotoran Indonesia. Jadi kalau kalian mikir yang gue omongin bullshit, gue nyari musuh dan lain-lain, coba kalian riding sendiri deh, kalian lihat sendiri. Jadi gue udah nggak perlu menjelaskan lebih detail lagi. Oke, jadi itu aja dari gue. Kalau kalian ada pendapat silahkan masukin di komentar aja. Gue sih selalu mendukung yang namanya safety riding, tapi gue juga nggak bisa bohong, gue suka speeding kalau sepi. Bahkan gue kalau touring kecepatan gue pasti 130 ke atas saat di Pantura, karena rata-rata juga kecepatannya seperti itu. Jadi lu speeding silahkan aja, asal tahu tempat. Lu cornering, wheelie, cornering, ya semua itu, semua kembali lagi lu tahu tempat gitu loh, asal jangan membahayakan orang lain gitu. Jadi itu aja deh dari gue. Silahkan masukkan komentar kalian kalau misalnya ada pendapat. Gue selalu baca komen ya, by the way. Kadang gue bales, kadang gue enggak. Habisnya kalau gue balesin semua pusing. Tapi gue selalu mengapresiasi komentar-komentar kalian. Jadi itu aja dari gue. Please ride safe as always. We see you in the next video and goodbye.